penguji dan guru penguji, perkenalkan saya Hasanuddin dari SMA Negeri 1 Seponti, Kalimantan Barat, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan melakukan uji UKIN PPL. Untuk selanjutnya mohon kepada dosen penguji dan guru penguji bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini. Gimana sehat semua hari ini? Siang. Tidak ada yang sakit? Ya. Oke, hari ini kita akan seperti kemarin belajar geografi lagi, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Angger, silakan berdoa ya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi saya lanjutkan dengan absen dulu. Kita cek kehadirannya ya. Angger, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Desi, Hadir. Farhana, Hadir. Vera, Hadir. Lailatul, Hadir Pak. Muhammad Sidik, Hadir. Triwindi, Hadir. Kurniawati. Hadir Pak. Oke, anak-anak, setelah di absen ini saya ingatkan lagi untuk selalu mentaati prokes ya, dengan 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, untuk selalu menjaga jarak ketika kalian dimanapun, biar kita selalu sehat dan bisa selalu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah kita. Di sini kita akan bahas dampak rotasi revolusi. Tapi kita akan mengaitkan dulu dengan materi yang minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita membahas tentang pergerakan lempeng bumi, jadi lempeng benua, di mana lempeng benua itu tetap bergerak sampai saat sekarang ini. Nah, pertemuan antara lempeng benua itu menjadikan ada tiga pertemuan. Apa saja kemarin? Siapa yang bisa jawab? Oke, Vera. Oke, satu konvergen. Satunya lagi. Angger. Divergen. Divergen. Mana? Transform. Ya, berarti ada konvergen, pertemuan ya, tumbukan. Divergen itu saling menjauh. Kemudian ada transform, gesekan. Di mana sama-sama itu adalah proses tumbuhnya benua. Jadi kita akan bahas bumi sebagai ruang kehidupan, dampak rotasi revolusi bumi terhadap kehidupan. Nah, untuk itu kita akan lihat di sini tentang kompetensinya apa. Menganalisis planet bumi sebagai ruang kehidupan, kompetensi dasarnya. Nah, di dalamnya ada indikator menganalisis gerak rotasi bumi dan pengaruhnya atau dampaknya terhadap kehidupan. Yang selanjutnya menganalisis gerak revolusi bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pengaruhnya itu berarti dampaknya ya. Nah, yang keterampilan menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Indikator yang tempat kita untuk belajar hari ini adalah menyajikan hasil analisis melalui presentasi terkait materi dampak rotasi dan revolusi bumi. Jadi nanti kita pada prosesnya akan mengadakan presentasi dan diskusi ya. Selanjutnya untuk lebih menguatkan lagi, nah tujuannya melalui pembelajaran problem based learning diharapkan tadi mampu satu, menganalisis dampak rotasi bumi terhadap kehidupan, menganalisis dampak rotasi bumi terhadap pertama rotasi, yang kedua revolusi, yang ketiga menyajikannya dalam sebuah presentasi di kelas untuk hari ini. Selanjutnya, nah, mari kita
kita lebih bisa fokus atau mendalami tentang materi ini. Mati dulu. Oke, videonya sudah kita tonton. Yang tadi gambarnya kan apa ya? Hah? Perubahan yang malam ini teman-teman. Kasih bumi Pak. Ada perubahan waktu ya, ini gambar tadi ada perubahan waktu. Kemudian ada nampak bintang nggak tadi? Ya. Bergerak nggak tadi? Bergerak. Nampak bintangnya bergerak. Dia dari terang, gelap, akhirnya bintangnya nampak, kemudian menjadi gelap, terang lagi, bintangnya menghilang lagi. Nah, semua itu ada kaitannya dengan yang namanya. Dari satu video tadi sebenarnya sudah menggambarkan ada terjadinya rotasi dan terjadinya revolusi. Kenapa di wilayah tropis ini hanya ada 2 musim? Ya, kita ini hanya mengenal 2 musim ya. Musim apa saja? Oke. Kemarau. Kemarau. Jadi hujan. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Sementara di tempat lain kita melihat mereka ada yang suka bermain salju pada musim-musim tertentu. Kenapa di tempat kita tidak ada salju? Nah, itu ada kaitannya. Kemudian yang kedua, kenapa ketika kita menonton siaran olahraga dari Eropa, itu bisa apa saja ya di Eropa. Biasanya di Eropa siaran katakan bola. Tapi kenapa kita nontonnya di sana masih kelihatan sore atau masih ada sinar matahari? Tapi kenapa di tempat kita sudah gelap? Nah, hal itu akan terjawab ketika kita akan mempelajari. Jadi untuk lebih memahami itu, kita akan berdiskusi berkaitan dengan rotasinya, berkaitan dengan revolusinya, di mana materinya ada di buku kalian. Nanti akan Bapak bagikan LKPD untuk dikerjakan untuk lebih memahami. Dalam LKPD-nya nanti kalian akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap masalahnya, kemudian kita lanjutkan dengan menganalisis dari masalahnya, bagaimana pemecahannya. Oke. Untuk pembentukan kelompok, jadi enaknya kan sudah pas. Ini 1, 2, 3. Nanti ngumpulnya di tengah, sudah berhadapan-hadapan saja. Jangan ingat jaga jarak dengan temannya, tetap pakai maskernya tadi. Oke, sekarang silakan membentuk kelompok dengan temannya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Silakan. Ini satu meja bisa, ataupun ini satu meja atau kumpulkan dulu materinya, baca dulu LKPD-nya, kemudian mulai dikerjakan.
bisa dikerjakan bersama atau kalian bagi 4. Ya boleh cepat. Sudah kesulitan kan? Sudah selesai. Sudah berakhir bersama pertanyaan. Coba ditunjukkan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Mengapa? Jadi kaitannya dengan musim. Bukan ada kaitannya dengan ini. Ya kalian bagaimana membuat narasinya kaitannya dengan ini. Kenapa bulan November? Posisi Indonesia di sini kan? Iya. Berarti kalau ini ke sini, waktunya musim apa nih? Ini September di sini. Ini Desember di Bodo di selatan. Jadi kalau November berarti kan di sini. Sedang musim apa berarti ketika di sini? Nah ini tahu Pontianak di mana tahu nggak? Samarinda di mana? Samarinda. Pontianak di sini. Oh, mana Samarinda. Pontianak ibu kota? Kalimantan Barat. Nanti Samarinda ibu kota? Kalimantan Tengah. Enggak, bukan. Kita mana? Iya. Masa datang. Astagfirullah. Bukanya dari Samarinda di provinsi mana? Kalimantan Timur. Di sini. Kan pertanyaan kan, kenapa dua kota itu berbeda padahal satu pulau? Kalau Jawa kan satu pulau itu sama semua. Sumatera sama semua kan? Kenapa Kalimantan ini sudah ternyata ada garis? Nah, kamu jelaskan dengan kalimatnya. Jadi jarak sini tadi terpisah bisa lebih dari 15 derajat. Maksudnya dengan sini dari situ dari sini. Ya maaf, kayaknya kena pemadaman lagi. Semoga bisa menampilkan ya, nggak apa-apa dulu, nanti semoga nyala lagi dan berjalan seperti biasa. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renatul Suci Sari dari kelompok 3. Saya menjadi moderator dari kelompok 1. Bagi kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawati Setio Budi. Baik, di sini
timur. Dampak rotasi bumi yaitu 1. Peredaran semu harian benda langit. 2. Pergantian siang dan malam. 3. Perbedaan waktu. 4. Pembelokan arah angin. 5. Pembelokan arus laut. 6. Perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Proses terjadinya 1. Pergerakan matahari dan benda-benda langit dari timur ke barat disebut sebagai peredaran semu harian benda langit. Disebut gerakan semu karena bintang-bintang tersebut seperti matahari sebenarnya tidak bergerak. 2. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. 3. Akibat rotasi bumi dari barat ke timur, tempat-tempat yang berada di sebelah timur lebih dahulu mengalami siang daripada tempat yang berada di sebelah barat. Selanjutnya nomor 4. Di daerah kutub yang bertekanan tinggi, maka udara cenderung akan bergerak ke daerah khatulistiwa. Yang kelima, seperti arah angin, arah arus laut juga menyimpang karena rotasi bumi. Yang keenam, bumi pekat pada kedua kutubnya dan mengembang pada bagian ekuatornya. Pengaruh terhadap kehidupan. 1. Matahari terlihat terbit di ufuk timur pagi hari dan terbenam di ufuk barat pada sore harinya. Sebaliknya, bintang-bintang tampak terbit di timur sore hari dan terbenam pada pagi hari. Yang kedua, belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Yang ketiga, setiap tempat dan negara terdapat pembagian waktu di daerah masing-masing yang didasarkan pada Greenwich Mean Time. Yang keempat, namun akibat rotasi bumi udara yang bergerak menuju khatulistiwa akan berbelok ke arah timur mengikuti arah rotasi bumi. Ini berpotensi membentuk angin siklon. Yang kelima, pembelokan arus laut berdampak pada penyimpangan arah pelayaran kapal-kapal yang melintasi samudra luas sehingga kapal perlu mengatur arah jalur tujuan. Yang keenam, perbedaan garis tengah ini mengakibatkan percepatan gravitasi bumi berbeda. Yang selanjutnya yaitu mengapa ada perbedaan waktu antara Pontianak dengan Samarinda yang sama-sama berada di Pulau Kalimantan. Jawabannya yaitu karena kota Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat, yang dimana menurut zona pembagian waktu termasuk ke dalam zona waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan Samarinda terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana menurut zona pembagian waktu termasuk ke dalam zona waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kelompok kami tentang rotasi bumi, yaitu rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari barat ke timur, Masa rotasi bumi pada sumbunya adalah hubungan dengan matahari memerlukan waktu 23 jam 56 menit dan 4091 detik dalam jadi totalnya dalam 24 jam. Selanjutnya yaitu pengaruh-pengaruhnya rotasi bumi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan matahari terlihat terbit di ufuk timur, belahan bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang sedangkan yang tidak mengalami malam. Setiap tempat dan negara terdapat pembagian waktu di daerah masing-masing. Terus dampak rotasi bumi yaitu adanya peredaran semu harian benda langit, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, pembelokan arus laut, perbedaan
percepatan gravitasi di muka bumi. Oke, baik. Bagi kelompok lain, ada yang ingin bertanya kepada kelompok satu? Ya, Ibu silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Nurdia dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai pembagian waktu yang terjadi, mengenai perbedaan adanya perbedaan waktu di bumi ini. Saya ingin bertanya kenapa jet lag akan lebih terasa ketika kita terbang menggunakan pesawat dari arah barat ke timur dibandingkan ketika kita sedang terbang dari timur ke barat. Oke, ada yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi? Ya? Ya, oke, mungkin cukup satu pertanyaan dari Vera, ya, dari kelompok 2. Bagi kelompok 1, silakan dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vera. Ketika Anda terbang dari timur ke barat, itu sama dengan menunda waktu gelap karena perbedaan zona waktu dan pergerakan arah bumi terhadap sinar matahari. Seseorang akan lebih mudah menunda waktu tidur daripada memaksakan waktu tidur lebih awal. Apa perbedaannya dengan seseorang yang melakukan penerbangan dari barat ke timur? Tentunya seseorang akan bekerja dengan ekstra karena memulai kegiatan dengan lebih awal akibat perbedaan waktu. Jika Anda terbang dari barat ke timur, artinya Anda akan mempercepat waktu, di mana terang dan lebih cepat daripada di barat. Seseorang akan lebih berat untuk bangun dan memulai hari lebih awal. Oke, bagi kelompok 1, silakan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompok 1. Ya, masih mau berapa? Atau mau berganti? Sekarang giliran kelompok 2. Baik, presentasi selanjutnya yaitu dari kelompok 2. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Arisan Sukma. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggir Arisan Sukma, Aulia Syahadat, dan Ferhan Tias. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rotasi dan revolusi bumi. A. Pengertian revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Dampak revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, pergantian musim. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Yang kelima, kalender Masehi. Proses terjadinya. Pertama, terlihat bergeser sedikit demi sedikit mulai dari garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Yang kedua, lamanya waktu siang dan malam di setiap daerah yang ada di bumi disebabkan karena terjadinya proses revolusi bumi. Perbedaan waktu ini terbagi menjadi 3 periode, yakni 21 Maret hingga 23 Desember, 23 September hingga 21 Maret, dan 21 Maret hingga 23 September. Yang ketiga, selama beredar mengelilingi matahari, bumi mengalami keadaan yang berbeda.
dan mengakibatkan terjadinya perubahan musim untuk tiap-tiap bagian belahan bumi. Yang keempat, ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Yang kelima, hitungan kalender Masehi berdasarkan pada skala revolusi bumi, di mana 1 tahun sama dengan 365,1 hari. Kalender Masehi yang mula-mula digunakan adalah kalender Julius Caesar. Yang selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan. 1. Gerak semu tahunan matahari membuat matahari seolah-olah bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan tiap tahunnya. Yang kedua, lamanya waktu siang dan malam di belahan bumi utara dan selatan akan sangat nampak perbedaannya. Yang ketiga, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Yang keempat, lamanya waktu revolusi bumi yaitu 365 hari seperempat hari dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalender Masehi. Oleh karena itu, jumlah hari yang ada di kalender Masehi umumnya berjumlah 365 hari. Yang kelima, manusia jadi memiliki kalender sebagai acuan penghitung atau penanda hari. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pertanyaan, mengapa di tempat kita musim tanam padi dimulai bulan November? Karena pada umumnya musim tanam padi itu dimulai ketika awal musim penghujan, karena petani sangat memperhatikan ketersediaan air. Bahkan periode tanam utama itu pada umumnya dimulai pada bulan November. Dan di tempat kita musim hujan dimulai pada bulan November atau Oktober. Karena pada saat bulan November, matahari terletak pada 23,5 derajat lintang selatan. Ini mengakibatkan belahan bumi selatan mengalami musim panas dan belahan bumi utara mengalami musim dingin, sehingga tekanan udara di belahan bumi utara ini lebih tinggi dan udara akan mengalir dari tempat yang bertekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara lebih rendah, dan udara dari belahan bumi utara yang menuju ke belahan bumi selatan ini mengandung banyak uap air, sehingga akan menimbulkan musim penghujan di Indonesia. Selanjutnya yang C, yaitu tuliskan kesimpulan kelompokmu tentang revolusi bumi. Kesimpulan dampak revolusi bumi yaitu bumi melakukan revolusi tanpa berhenti. Bumi melakukan revolusi dalam waktu yang panjang, yaitu 365 hari atau bisa disebut 1 tahun. Artinya bumi membutuhkan waktu untuk mengelilingi matahari 1 kali putaran dengan 365 hari 1 kali putaran, artinya yaitu 1 tahun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Oke, jadi silakan. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ada Pak ini. Itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyeni Mulia Astuti dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, mengapa matahari yang terbit setiap pagi tidak selalu muncul di tempat yang sama? Dan pertanyaan yang kedua, Ada dua. ya ada dua. Perkenalkan, nama saya Karina. Pertanyaan yang kedua yaitu tadi kan dijelaskan yang penyebab kenapa ada perbedaan musim, ya kan? Jadi pertanyaan saya di sini,
ada beberapa negara yang memiliki lebih dari 2 musim. Dan apa penyebab Indonesia hanya memiliki 2 musim tersebut? Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sama Pak. Udah. Semuanya sama. Iya Pak. Jadi beri kesempatan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Silakan menjawab kelompok. Oke, bagi kelompok 2, silakan untuk menjawab 2 pertanyaan. Oke. Bisa ditanya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi pertanyaan adalah mengapa matahari yang terbit setiap pagi tidak berada di tempat yang sama? Karena adanya gerak bolak-balik matahari dari gerakan matahari yang bergeser sedikit demi sedikit mulai dari garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Contohnya pada bulan Juni, kita kan Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Pada bulan Juni matahari itu berada pada 23,5 derajat bintang utara, sehingga jika kita dari Indonesia kita akan melihat matahari terbit seolah-olah tidak dari timur tepat tapi condong ke utara. Begitupun ketika pada bulan Desember. Pada bulan Desember matahari berada pada 23,5 derajat bintang selatan, sehingga kita yang dari garis khatulistiwa akan melihat matahari seolah-olah terbit tidak di timur tepat tetapi condong ke selatan. Nah, jadi untuk di negara lain yang terdapat banyak musim itu dikarenakan adanya kemiringan di perputaran bumi pada porosnya, terdapat jalur perpindahan bumi terhadap matahari. Musim semi menjadi transisi dari musim dingin ke musim panas, sedangkan musim gugur menjadi transisi dari musim panas ke musim dingin. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut terus. Jadi diskusinya sudah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Baik, kita sudah diskusi tadi, sudah tanya jawab, dan sudah disediakan KBD. Menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri, apa itu rotasi dan dampaknya, apa itu revolusi? Ya? Jadi bumi mengalami 2 pergerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah pergerakan bumi mengelilingi porosnya, dan waktu yang dibutuhkan itu sekitar 23 jam 56 menit atau kurang lebih 24 jam. Dampaknya yang paling nyata adalah terjadinya perubahan siang dan malam, dan gerak semu benda langit seperti seolah-olah bintang itu bergerak padahal bintang tidak bergerak. Selain itu revolusi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari yang diakibatkan oleh gaya tarik menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Lama waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 365 hari, di mana kelebihan 1/4 hari ini setiap 4 tahun akan dikumpulkan menjadi 1 hari, sehingga setiap 4 tahun sekali akan terjadi penambahan 1 hari atau yang biasa disebut sebagai tahun kabisat. Dampaknya adalah terjadinya perbedaan waktu dan pergantian musim. Oke, itu kesimpulannya ini menurut pendapat teman kalian. Ini ada yang punya pendapat lain? Sama. Ada yang pendapat lain nggak? Sama? Iya. Jadi tadi kan kita bahas tentang rotasi dan revolusi.
sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Karena kita perlu sebagai manusia tinggal bumi, makhluk hidup yang tinggal bumi, mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah, adanya kedua fenomena ini. Kalau tidak ada fenomena ini, maka kehidupan dunia tidak akan ada. Ketika bumi tidak berrotasi, bumi ya berputar dari barat ke timur ya, berarti kan? Ketika berputar ini, akibatnya apa? Terjadi perubahan siang dan malam. Coba kalian bayangkan kalau rotasinya berhenti di mana? Indonesia mana? Indonesia. Kena sholat matahari sepanjang hari. Apa yang terjadi? Tandus. Ini yang dapat sinar matahari sendiri. Sini akan mengalami gelap malam dingin panjang. Tidak berrotasi tapi berevolusi. Maka akibatnya dia akan 6 bulan penuh sinar matahari. Ini 6 bulan penuh dengan kedinginan. Itu berrotasi tanpa berevolusi. Tapi kalau sudah tidak berrotasi, tidak berevolusi, diam tadi, dia terbakar semua. Jadi kelihatan itu. Kemudian kita tinggal di Indonesia. Kebetulan kita di Kalimantan Barat. Kita terhitung dekat dengan ekuator atau khatulistiwa kita menyebutnya. Maka negara kita disebut negara tropis. Artinya apa? Artinya ada matahari sepanjang tahun. Perbedaan waktunya lebih jelas. Ketika matahari tepat di ekuator bisa 12 jam, siang 12 jam, malam 12 jam. Sementara di negara lain, di belahan bumi utara di 23,5 derajat, di selatan 23,5 derajat, dia akan bergantian. Ketika posisi semacam ini, posisinya seperti ini ya, subuhnya miring ini. Ini kalau dilihat, kalau mataharinya di sini, berarti yang dapat sinar matahari lebih banyak bagian bumi selatan atau utara? Selatan. Artinya apa? Ini mendekat ke matahari, yang ini menjauh. Seperti saat ini bulan Desember, ini bulan Desember. Jadi belahan bumi selatan akan mengalami musim panas, sementara belahan bumi utara akan mengalami musim dingin. Oke, sampai di sini. Jangan mendengar dulu sebelum kita akan kuis ya. Teman-teman kan? Oke, saya akan kirim link kuisnya, dibuka HP-nya. Baik anak-anak, linknya sudah bisa, silakan dikerjakan untuk kuisnya. Ada 4 soal. Ini berhubung listriknya mati, padam, nggak bisa nanti hasilnya saya cek secara manual ya. Bisa ditampilkan. Karena banyak yang kurang perhati. Berapa? Tapi nilainya sudah bagus. Sudah di atas KKM. Rata-rata ada di atas KKM. Saya rasa pembelajaran kita ini sudah berhasil. Maka kita akhiri dulu untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi. Ini udah pertemuan terakhir di semester ini ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita ulangan harian. Setelah ulangan harian kita akan mendapati pas dengan akhir semester. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.